Tapi berdoanya bersama dengan Bunda Maria. Kisah 1 ayat ke-14. Para rasul berdoa bersama dengan Maria, Ibu Yesus, sebelum Pentekostes. Oktober, kenapa ya? Oh, ini pertanyaan penting, kita kunci di sini. Romo, kenapa tidak menikah? Apakah dalam kitab suci? Iya, di dalam Matius 12 ayat 19. Teman-teman kancing di situ, pertanyaan bagus sekali supaya framing Protestan itu saya mau tunjukkan di mana pendeta menikah dalam kitab suci. Itu juga harus dijelaskan oleh mereka kan. Oke, di dalam Matius 12 ayat 19. Kalian di bawah saya biar layani, kamu cari sendiri di kitab. Di internet, oke. Terbalik 19-12, saya sudah tua ya. 19-12. Oke. Satu ayat cukup ya. Ada orang yang tidak dapat kawin, Okto. Engkau buka sendiri di Matius 19 ayat 12. Dari 11 lah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Ada persoalan sebelumnya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Omong tentang persinahan. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ini omong tentang porneia, dalam konteks Imamat 18 itu harus dijelaskan di sana panjang lebar ya. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata kepada para rasul, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja, yang kawin dan tidak kawin. Oke, ayat 12. Konsentrasi untuk yang tanya tadi siapa ya? Tolong teman-teman ulang kembali yang tanya tadi. Oke, ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dalam hal ini saya tidak ya. Dan ada yang dijadikan demikian karena orang lain. Tidak ada orang yang paksa saya untuk tidak kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Begitu. Sekarang tunjukkanlah, kalau engkau Protestan, tunjukkanlah ayat di mana bahwa pendeta harus kawin. Oktobaru. Sekarang kau harus tanya pendeta yang Protestan, pendeta tunjukkan ayat di mana bahwa ada pendeta di kitab suci dan pendeta harus kawin. Ya, makanya bukan imam, tapi tunjukkan ada pendeta dalam kitab suci dulu, itu yang saya butuh. Bukan soal dia bukan imam. Kalau imam Yahudi ya menikah, tidak orang Lewi menikah kok. Harun menikah kok, makin dia punya anak. Jadi kitab suci yang Protestan punya yang mana? Yang ada kata pendeta di dalam kitab suci dan pendeta punya istri. Satu Korintus 9 ayat 5 mengatakan bahwa pendeta ada dalam kitab suci, kita lihat. Oke, kita bongkar. 1 Korintus 9 ayat 5. Saya mau tahu bahwa engkau mau bawa kepada Petrus, tapi santai saja toh. Saya sudah tahu kamu otak. Otak jahat Protestan ini pun kau otak ini memang miring semua. Tidaklah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Tidak ada masalah di situ. Tetapi pertanyaan saya, pendeta bukan rasul.
Kau jangan jawab begini pada Rasul. Rasul bukan pendeta. Jadi sebelum saya jelaskan hermeneutik tentang ayat ini, engkau yang tulis tadi bilang 1 Korintus 9 ayat 5 harus mempertanggungjawabkan bahwa itu pendeta, bukan rasul. Yang saya tanya, tunjukkan pendeta dalam kitab suci, bukan rasul di dalam kitab suci. Di situ harus itu teman perempuan. Kalau kita dalam bahasa aslinya, bukan berarti istri di situ. Teman misi dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, ketika Injil mengatakan Petrus punya mama menantu. Ketika Yesus panggil, dia sudah menikah, tidak ada masalah. Kalau Yesus panggil Petrus, entahkah dia ada istri atau tidak, bukan urusan kau. Itu urusannya Yesus. Sekarang saya mau tanya, pendeta di dalam kitab suci. Ya, makanya Protestan yang ambil ayat tentang Petrus di sini, saya tahu nih, makanya saya bilang ini pasti arahnya ke Petrus. Tunjukkanlah di dalam kitab suci mana ada kata pendeta. Ya harus tanya Protestan, bukan tanya saya, karena saya tidak mengerti. Ya saya tidak mengerti, yang Protestan harus jawab kan. Yang tadi tulis, yang user berapa yang tulis bilang 1 Korintus 9 ayat 5, yang kau harus jelaskan di sini itu omong tentang rasul. Ya urusan itu rasul, bukan urusan kamu yang pendeta. Makanya saya mau mau tahu itu pendeta bukan rasul. Kalau itu urusan rasul, ya urusan dia punya. Yang sekarang saya butuh tuh pendeta. Ada pendeta yang berani jawab di sini. Tunjukkan ayat bahwa itu pendeta. Yang kedua, pendeta punya istri dalam kitab suci. Bukan rasul. Kau jangan samakan diri dengan rasul lah. Saya justru susah tuh. Rasa kecil sekali di hadapan kata rasul. Apostoli. Bagi saya itu Tuhan ya. Saya macam hina sekali untuk mengatakan saya rasul. Iya, saya kasih naik engkau di sini user ya. Engkau harus jelaskan bahwa itu pendeta. Kau naiklah, kau user daripada kau di bawah. Kau jelaskan bahwa itu pendeta. Oh ya, dia privat ya, jambak sedia kalau mau, dan kau tunjukkan bahwa itu omong tentang pendeta. Mana si user tadi? Oh, di akun privat Kak Jeje? Oh ya, Dagian. Kamen. Rizka. Selamat. Ya, Dagian. Ternyata privat akunnya. Oh, begitu ya. Ya sudahlah kalau privat. Naiklah, jelaskan bahwa itu engkau bawa. Saya tahu dia tadi mau bawa Petrus. Gampang ini. Dan kau harus jelaskan di situ kata aslinya seperti apa, bahasa Yunaninya seperti apa, supaya mengerti kata itu. User, engkau masih di sini kah? Minta naiklah, kau buktikan bahwa itu pendeta di situ, omong tentang pendeta. Oh, kopi hitam, mereka privat ya, oke. Ya sudahlah kalau privat. Ada yang mau tanya kan di bawah? Diskusi, naiklah. Lisa, kau buat pertanyaan, kau buat masalah dulu. BMT, semua yang di sini kamu buat. Eva,
Eva, engkau pernah tanya tentang pengakuan dosa atau pengampunan? Coba. Naik lagi, kau tanya lagi. Giselle, mau naik kok? Ini nih, sekarang kita paksa mereka naik ini. Lisa, engkau buat masalah dulu, engkau buat polemik di atas baru supaya bisa jawab. Karena perasaan tidak mau naik lagi di sini nih. Saya merindukan mereka naik. Mr. F, ya Mr. F kalau di mana ya naik saja. Ya Mr. F kalau dia sini. Ya Paci yang kau sudah tanya kemarin. Ya, kita naikkan siapa di sini. Halo Romo, selamat pagi, selamat sore. Ya selamat pagi. Dengan Romo, siapa ini? Dari dengan mana? kemarin dari Inggris, orang Oh, Timor engkau Leste. orang Timor Leste yang tinggal di Inggris. Ya Romo, Oke, ya, berarti engkau sudah pernah naik ya waktu itu. ya pernah naik ya. Ah, Romo, ah. ini aku mau tanya aja, kenapa orang Ortodoks itu memiliki 83 buku, sedangkan kita kan 70 berapa buku aja kan? Kitab bukan buku. Ya kitab. Apakah mereka yang benar atau kita yang benar itu? Hanya mau tahu aja, apakah kita kehilangan itu, kita nggak benar atau gimana? Hanya mau tahu penjelasannya aja. 382 Konsili Roma, semua masih satu di situ. Hippo, Kartago, semua masih satu dan hanya 73 kitab. Oh, hanya Kalau mereka 70. punya tradisi yang lain, mereka masukkan tradisi yang lain seperti Deuterokanonik Makabe 3, Makabe 3 itu urusan mereka, oke? Tetapi yang dikanonkan Oke. hanya 73. Oke, oke. Oh gitu. Lalu gimana? Ya. Nggak apa, omong dulu Roma. Romo Tidak, omong Pak. dulu. Yang dikanonkan hanya 73, oke? Oh, Kan waktu itu lalu Hippo, Kartago, Roma 382, Hippo, Kartago sampai Trente setelah Protestan. Jadi tiga oh, konsili itu menekankan yang sama, 73 kitab suci. 46 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Perkara selesai. Oke. oke, oke. Kalau mereka mau tambah kan ini urusan mereka. Oh, Yang penting kirain yang mereka yang dikanonkan benar. hanya Kirain mereka yang benar, kita yang salah gitu. mereka yang keluar dari kitab mana? Tahun Ya betul 1054. banget. Betul banget. Ya. Lalu tentang ini Roma, kan mereka kan nggak percaya api penyucian dengan Bunda Maria katanya masih ada tubuhnya di kuburan gitu. Katanya ada yang ada dibilang di Uh, Turki, ada dibilang di Israel, nggak tahu mereka gimana. percaya, mereka ada konsep tentang purgatorium. Hanya tidak namanya purgatorium. Ada. Oh, tapi kemarin aku dengar dari Bishop Lihat Marmari. situs resminya Ortodoks. Engkau harus lihat situs resminya Ortodoks. Punya nama lain ya itu sangat berbeda dengan mereka tidak punya konsep itu. Israel Karena saja aku punya kok. kemarin, oh, karena Coba kemarin lihat lihat di dari Bishop Marmari dari Australia itu, dia bilang itu yang orang Katolik yang tahu tentang purgatori. Bagi kami, kami nggak tahu. Aku nggak tahu, mungkin azarnya lah. Aku nggak tahu, mungkin ya, aku yang mereka punya kurang. nama lain. Mereka tidak mau menggunakan kata Oke, purgatorium. oke. Oke. Oh gitu. Terima kasih banyak Romo. Ya, terima kasih banyak. Oke. Orang Yahudi kan pakai nama Gehenna, bukan purgatorium. Walaupun di dalam Maleakhi 3 ayat 2 tentang omong tentang api penyucian, hari Tuhan datang seperti api pemurni. Oh gitu. Oh, paham, Ya paham. itu ada yang tulis El Marino. Mereka punya nama berbeda, tetapi substansinya sama. Esensi, substansi, fundamentasinya sama tentang purgatorium, hanya malu pakai nama purgatorium. Karena itu selalu Oh, yang Katolik punya. oh gitu. Oh, terima kasih banyak Romo. Salah 7 Sudah sakramen, yang menjelaskan. lain hanya perbedaan fundamental yang dibuat-buat ya. Bagi saya yang filiko, roti tak beragi, ya itu sudahlah. Oke. Romo, Romo, kalau aku udah lama nggak pergi lagi apa
ini mengaku dosa dan komuni itu gimana nih sekarang? Itu masalah berat ya. Ya, mau bagaimana? Bantu dulu Ginting. Yohanes 6 ayat 56. Kalau kau tidak terima ya rugi kok. Ruginya bukan Yesus, ruginya engkau. Tapi dulu kan aku ini Romo, dulu kan Ya, aku ya, kita baca dulu ayat. oke. Bukan soal dulunya, saya omong sekarang. Dulu, kita ini hanya hidup di 3 hari. Kemarin sudah mati, besok belum lahir. Hari ini yang kau hidup. Memang kau sudah tahu bahwa engkau akan hidup besok? Betul betul Romo. Dan engkau bisa kembali ke hari-hari kemarinmu. Tapi dulu saya terima. Iya, Saya omong hari ini. Di situ pakai tense apa? Yang telah menerimaku, yang menerimaku. Priska, bantu dulu. Ya. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia pakai tense apa di situ? Past tense, barang siapa yang telah makanku atau barang siapa makan? Present. Ya. Present, semuanya present Romo. Ya sudah kalau begitu. Kamu tinggal dengan Yesus ya present. Betul. Kalau tidak mengaku dosa ya rugi bukan gereja, engkau yang rugi kan? Ya, Dosamu rugi Romo. diampun atau tidak diampun bukan karena gereja tidak datang ke kau, kau yang tidak mau datang. Kau tidak mau seperti anak yang hilang. Bantu dulu. Lukas 15 ayat ke-21. Itu anak yang hilang pulang atau ke rumah atau bagaimana? Dia pulang ya. Ceritanya bagus. Ya. Silakan baca. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kalau kau tidak pulang rugi, kau tetap makan makanan babi kan? Betul Romo. Artinya persahabatanmu dengan dunia menjadikan engkau permusuhan Allah, bukan karena Allah yang memusuhi engkau, engkau yang tidak mau datang. Pertanyaan di sini. Ada satu orang ateis datang gunting rambut. Lalu dia bilang kepada tukang gunting rambut, tidak ada Tuhan Allah. Lalu tukang gunting bilang, ada Tuhan Allah. Pokoknya perdebatan sengit, belum selesai. Tahu-tahu yang rambut gondrong lewat di depan ini tempat pangkas rambut, gunting rambut. Nah, lalu yang tukang gunting bilang, kau lihat itu? Iya ada. Kenapa dia? Dia rambut panjang. Iya, dia rambut panjang. Dia gondrong. Pasti dia tidak percaya bahwa tidak ada tukang gunting rambut. Lalu yang ateis bilang, dia percaya bahwa ada tukang gunting, hanya dia tidak mau datang. Itu juga engkau. Ada Tuhan Allah, tapi kalau kau tidak mau datang, ya berarti tidak ada guna. Seperti rambut panjang gondrong itu, dia tidak datang. Dia tahu bahwa ada tukang gunting, tapi kalau dia tidak datang, ya urusan dia. Seperti engkau. Engkau tidak percaya kepada Tuhan Allah, bukan karena Tuhan Allah tidak ada. Karena engkau tidak datang ke dia. Ya, betul. Itu seperti engkau juga. Engkau tahu bahwa pengampunan dosa melalui sakramen pertobatan. Engkau tahu bahwa Ekaristi adalah kehadiran dia dan dia memberikan hidup. Kalau kau tidak datang, bagaimana dia mau tinggal dengan engkau? Bagaimana dia mau menghapus dosamu? Mungkin aku harus omong sama bosnya aku biar agar bisa ubah shiftnya aku bisa. Biar aku bisa hari Minggu. Iya, begitu. Karena di sini hari Minggu kita kerja Romo 12 jam, 13 jam, susah. Iya, maksudnya mungkin engkau pergi omongin bos supaya engkau hari Minggu dibebaskan, kau pakai hari lain. Hari apa yang kau dibebaskan? Nah, hari Rabu dengan Kamis hari ini. Iya, hari kalau kemarin begitu dengan hari ini Romo. Bos, kalau begitu saya bebas Minggu dengan Kamis. Supaya Minggu karena saya mau pergi ke gereja. Betul ya. Aku harus omong itu. Omongkah? Apalagi kau dari Timor Leste yang kalian 90% Katolik begitu. Ya, betul. Baik, Ya, terima kasih banyak Romo. Romo mau tahu aja Romo itu sebenarnya asli mana sih Romo? Ya, asli NTT, Flores.
NTT. Oh, kita satu daratan. Tidak ngaruh. Kau timur, kau bilang kau darat, saya di Pulau Flores, kau bilang satu daratan, satu pulau. Kau di timur, kau dengan timur barat dengan timur barat, yang timur ya, satu pulau, satu daratan. Saat dulu pernah jadi satu, belum, bukan juga, kita provinsi berbeda juga dulu. Ya, Hanya orang timur tidak terima mau lepas kasih. kami jadi provinsi baru nih, kah? Ya, Terima kasih banyak, satu Romo. kawasan Indonesia. Kawasan timur, Iya, karena betul. mereka negara berbeda, Timur Leste. Oke. Iya. Terima kasih, banyak, Romo. Ya, mantap. Jangan lupa ke gereja ya, tapi jangan masuk yang Anglikan punya ya. Oh, enggak, Romo, enggak pernah. Ya Tuhan, enggak pernah. Enggak pernah. Oke. Ini dari kecil. Ah, Katolik akan selamanya. ah. Hanya aku yang berdosa aja. Oke, kita semua Boleh berdosa, tobat. tidak usah cemas. Tapi orang pendosa yang pulang ke rumah, oke. Ya, Paus terima kasih. Fransiskus bilang, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Orang kita kan berdosa, kita pergi ke rumah sakit, kita cari dokter. Iya. Disitulah gereja menyiapkan sarana rekonsiliasi. Dan dokter-dokter spiritual yang membantu kita, utusan pendamaian, yang mendamaikan dosa kita dengan Tuhan. Jangan lupa, itu sangat biblis. Oke? Ya, betul, Romo. Kalau kau sakit badan, kau pergi cari dokter. Kalau sakit jiwa spiritualmu, kau pergi cari dokter. Itu sudah ada imam yang bertugas untuk mendamaikan dosa. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Ya, Anglikan yang udah mau perempuan, laki-laki urusan mereka Anglikan. Di sini Ya. banyak, Romo, banyak orang yang di jalan-jalan menawari kita untuk masuk ke gerejanya dia. Macam-macam aja nih. Mm. Setiap kali mereka mau ajak kau atas nama Bapa dan Salam Maria begitu. Oh, oke, ya, betul. Oh ya, Panda Mumuk, suami saya dulu Anglika, tapi syukur 2 tahun sudah Katolik. Panda, engkau naik dulu. Engkau beri kesaksian dulu. Ayo naik dulu. Panda, penting itu bagaimana suami Anglikan dan kau Katolik. Hermanto Jonathan, iya ada Leo, tolong frater atau ginting naikkan Hermanto tadi. Atau kalian tolong daftar request untuk naik. Leo 14, Paus, maaf ya, jangan sebut Leo. Leo 14 nih. Paus Leo 14. Maaf, kamu tulis Leo nih. Oh ya, Mo. Teman-teman yang mau naik tolong jangan privat ya. Karena Tidak kalau ada yang privat, minta. Ada Momot nggak akan Hermanto, bisa naikkan ya. Hermanto ada minta. Tidak yang Oke, mungkin aku didaftar. turun dulu, Romo. Oh ya, silakan. Ya, Ya, terima kasih selamat banyak. Oke. Romo. Yo. Romo, maaf saya mengganggu waktunya. Saya dari kemarin mau bicara sama Romo. Mau tanya atau bicara? Kalau bicara pribadi atau omong di sini? Secara umum Romo, Oke. saya terganggu dengan Edis TV Romo. Kemarin dia menghina kita agama Katolik. Dia menyudutkan katanya kita cium-cium patung salib pada saat Jumat Agung dan mengatakan bahwa itu kita menyembah patung tidak tertulis di dalam Alkitab atau Injil. Ini Oke. orang-orangnya benar-benar ini Romo sangat mengganggu sekali. Hernanto, saya sudah jelaskan berulang-ulang. Hati-hati, orang yang terpengaruhi dengan Edis TV adalah mereka yang bukan Katolik. Yang pertama, penyembahan itu harus punya 3 unsur. Sekarang kita lihat dari sisi penyembahan berhala. Penyembahan berhala punya 3 unsur juga, bantu dulu bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Mereka harus punya apa? Bilangan 25 Ayat 1 sampai 3. ayat Penyembahan 1 berhala sampai- punya 3 unsur. Tidak usah Sementara kunjung dia toh supaya jangan tersinggung toh. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Herman. Israel Coba. Herman,
Penyembahan berhala punya 3 unsur. Mereka harus sembelih binatang, harus punya altar, dan harus punya patung-patung dari berhala. Hakim-Hakim 6 ayat ke-31. Hakim-Hakim 6 ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Harus ada Mesbah. harus ada mezbah, harus ada persembahan, harus ada binatang yang dikorbankan. Kalau tidak bagaimana? Karena itu kita harus mengerti berhala itu siapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 menjelaskan apa itu berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Apa itu berhala? Ilah bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada hubungan ketika omong di perjanjian lama, semua perjanjian lama omong ini, Bunda Maria belum ada. Patung orang kudus belum ada. Jadi kebodohan yang dimiliki oleh orang-orang ini adalah menyamakan patung dengan berhala. Engkau melihat melalui patung Allah menyembuhkan orang Israel, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Saya macam sudah bosan ngomong tema ini yang sama saja. Jadi tidak usah pergi ke sana, tidak ada guna. Orang-orang dia belajar kitab suci di mana? Di Google. Yang dia hanya belajar adalah bagaimana memfitnah. Itu saja yang dibelajar oleh dia. Yang ini teknik dalam psikologi namanya teknik psikologis hitam. Menggunakan emosi tetapi untuk kepentingan pribadi. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Apa yang Lalu dibuat oleh Musa? Buat patung atau tidak di situ? Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kenapa ya Tuhan bilang memandang saya dan sembuh? Di situ Tuhan suruh memandang ular dan sembuh. Jadi Tuhan menggunakan sarana patung untuk menyembuhkan. Lalu bagaimana dengan sapu tangannya sapu tangannya Paulus? Melalui sapu tangan Allah menyembuhkan. Bagaimana dengan bayangannya Petrus menyembuhkan orang? Kan bingung. Hermananto, Katolik di depan patung Bunda Maria ada altar, ada binatang yang dikorbankan di sana, ada imam yang mengkorbankan binatang di depan patung Bunda Maria? Tidak ada, Romo. Kalau begitu bagaimana? Di sini Allah suruh lihat patung ular dan sembuh. Berarti Allah salah di sini? Ya, saya tuh takut gini, Romo. Teman-teman, saudara-saudara kita yang Katolik yang selalu ikutin Ya, live-nya. namanya Katolik-Katolik bodoh yang di situ tuh. Katolik yang tidak mau cari ajaran yang benar. Katolik yang pergi cari ajaran untuk menyenangkan telinganya. Ini Katolik yang bodoh gitu. Iya, Romo. Ya, berarti saya Orang itu dapat. Katolik, orang itu magisterium, orang itu udah belajar kitab suci di mana, orang itu belajar teologi di mana. Dia mau ajar apa? Iya. Dia mau bela apa? Apologetika. Jadi apologetika itu adalah cabang dari teologi yang menjelaskan bagaimana mengapa beriman atau kenapa
alasan engkau punya iman. Itu dijelaskan oleh apologetika. Dia cabang teologi. Dari definisi apologetika, gugur. Kamen, engkau cari apologetika ilmu pengetahuannya. Apologetika itu apa? Bantu dulu, cari di Google kah, cari di GP ke apa yang barang buruk itu tuh. Boleh Patar. Ya. Apologetika ya. Saya buka di kamus ya. Ada kamus. Oke, pakai KBBI aja mau. Yo. Saya pakai KBBI. Ini yang online ya. Saya pakai KBBI online, ini yang resmi, yang official. Ada logonya dari apa? Dinas ya. Nah, ini apologetika, ini non ya. Uraian sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Tahan dulu. Mulai dengan kata uraian sistem. Matik. Bukan main gila. Lanjut. Uraian sistematik untuk Mempertahankan suatu ajaran. Itu aja mau pengertian. Oke, ya, penting sekali. Lihat kata uraian sistematik. Kalau engkau masuk dalam konsep uraian sistematik, apa yang kau sentuh di situ, brother? Atau De Gea yang teolog. Apa yang kau sentuh ketika engkau mengatakan uraian sistematik? Menyampaikan Ya. sesuatu itu harus terurai, Romo. Terurai, sistematik. Harus tertata dan berurut. Tidak main gila. Karena itu, untuk seorang apologet, kalau dia menamakan diri apologet, punya fundamentasi apologetika, maka di situ ada 3 unsur, logika dan filosofis. Evidensia historik dan evidensia sientifik atau pengetahuan. Itu yang kita namakan uraian sistematik. Karena dia harus punya 3 basis. Yang pertama, logika, filosofik. Yang kedua, dia harus punya evidensia historik. Dan yang ketiga, dia harus punya evidensia pengetahuan atau sientifik. Tidak main gila. Orang yang belajar di Google, tahu-tahu dia punya pendasaran evidensia historik di mana? Dia punya ini evidensia logika dan filosofik di mana? Ini omong tentang uraian sistematik. Bukan uraian yang disederhanakan. Saya menyederhanakan kitab. Sejak kapan kitab suci disederhanakan? Sabda Tuhan itu sebuah misteri yang harus dipecahkan. Iya, Romo. Apologet yang tanya, ya tidak, itu anak SD. Mendadak apologet. Belajar teologi di mana? Ya, silakan. Ada satu hal yang lucu dari Edis TV. Dia mau menyederhanakan Tritunggal katanya. Kalau perlu dibuang ke tong sampah. Coba itu apologetika atau ngawur logi? Lucu kan? Tritunggal dibuang ke Oh tong ya, sampah. kalau tidak aku bilang dia, kalau tidak dalam satu percakapan dengan ini Miron ya. Nah, kalau tidak, dia bilang buang saja Tritunggal ke sampah. Sedangkan Santo Agustin berjuang untuk memecahkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Ketika dia jalan-jalan di pantai dan lihat seorang anak yang menggali lubang untuk mengisi semua samudera, dia bilang, tidak mungkin samudera itu bisa diisi dalam lubang yang kecil. Apa kata anak itu, Pak Agustin? Demikian pun engkau, misteri Tritunggal Maha Kudus itu seperti samudera yang kau tidak bisa isi di kepala yang kecil. Mau sederhanakan bagaimana? Orang seperti ini kamu masih ikut buang Tritunggal di tempat sampah. Ya. Sebenarnya kan misteri Tritunggal, kalau saya tidak salah ya Romo, itu kan misteri Allah kan ya Romo. Tidak bisa kita jabarkan dengan harafiah seperti itu kan ya Romo. Ya makanya kita harus buktinya di mana? Buktikanlah secara biblis. Ya, Bisa saya tambahan juga mau. Ya, Ya. konsekuensinya kalau misalkan Tritunggal itu dibuang, berarti Matius 28 16-20 jangan dipakai. Jangan Semua. pakai itu. Semua ada Tritunggal Termasuk termasuk juga ini mau 1 Yohanes 5 ayat 7 dibuang itu. Jangan pakai. Semuanya dibuang.
Ya, kalau mau mengatakan bahwa Tritunggal tidak dipakai, buang saja ke tempat sampah, ke rubbish, ke bin gitu kan. Nah, boleh. Tapi dengan konsekuensi logis, Alkitab yang Anda pakai harus terpotong-potong. Tuh, harus kayak gitu. Kalau mau tegas mengatakan seperti itu. Oke Hermanto, jadi ingat ya bahwa kau tidak cemas jadi orang Katolik yang diserang. Oke. Tidak saya cemas itu. Engkau akan dibenci karena namaku. Siapa yang bertahan akan diselamatkan. Engkau tidak usah cemas. Yo, dikit. Iya, iya Romo, iya. Soalnya dari kemarin saya mau bicara sama Romo, cuman kemarin memang yang lagi antrian yang mau naik di live Romo penuh. Ya, saya sudah jelaskan begitu banyak tentang patung ya. Karena itu penyembahan berhala dalam konteks DG silakan. Saya simpul Iya. simpulkan. Coba teman-teman mengamati dan menalar kalimatnya ya. Mencium patung adalah menyembah. Besok saya cium istri, cium anak, cium bendera, itu saya nanti nyembah juga. Ini logika orang-orang bodoh. Coba ya bayangkan. Mencium. Kata kuncinya kan mencium ya. Mencium patung dikatakan menyembah. Berarti Iya. kata kuncinya adalah mencium. Apapun yang kamu cium, hati-hati kamu nyembah. Itu kesimpulan dari kalimat itu. DG saya bilang cium sampah bau buruk. Saya menyembah bau buruk. Gini mau mencium bau makanan mau. Menyembah mau. Mencium itu ekspresi. Nah, ini kalau orang yang pakai logika, dia mengerti bahwa mencium itu ekspresi. Ketika saya mencium patung Yesus, saya mengekspresikan iman saya kepadanya. Ketika saya mencium patung Bunda Maria, saya mengekspresikan penghormatan saya kepadanya. Begitu juga ketika atlet mencium bendera, itu kan kain bisa dibeli di pasar. Ya kan? Tinggal disobek-sobek, dibuang, kain itu. Apa yang diekspresikan? Mengekspresikan cintanya kepada bangsa. Bukan kainnya yang penting, bukan. Tapi makna ekspresinya. Tapi kan mereka kan tidak tahu malu. Masih datang juga ke Yerusalem yang banyak patung di sana. Oh, situ suci Yesus datang dulu di sini, di sini, di sini. Di sana banyak patung kok. Kalau konsisten ya jangan jadikan Yerusalem sebagai tanah sucinya. Tapi jadikan Jerman kuburan Martin Luther. Itu baru benar. Alve, Romo, saya mau klarifikasi yang kemarin ya. Suara Angel, saya beri baru kesempatan untuk engkau. Belum kasih kesempatan gini. Orang-orang. Paman Dega masih lanjut Paman Dega. Yang kemarin engkau turun sendiri biar kau buat apa kau naik di sini nih? Tidak guna Saya kau di nambahkan sini. Pak. Ya, saya nambahkan Paman Dega, saya tambahkan sedikit ya. Contoh paling Mereka mudah. itu orang-orang yang tidak konsisten dengan apa yang mereka ucapkan. Ziarahnya kemana coba? Ke gereja-gereja Katolik yang penuh patung. Sampai ada yang petatang petenteng, gunakan kasula Romo seperti Gilbert. Esra Soru datang ke gereja yang dulu di mana Bunda Maria tinggal. Isinya apa? Patung, gambar. Tahu nggak, orang yang ngomong tidak sesuai dengan tindakan, itu orang munafik. Munafikun. Ya, itu orang munafik. Makanya saya dengar mereka ngomong patung. Itu kalian tuh munafik. Ya kan? Kenapa? Kalian ziarahi tempat yang banyak patung. Kenapa nggak ke kuburan Martin Luther atau Calvin? Kalau memang kalian anti patung. Itu saja Romo. Ya, Coba tambahan kalian Paman ya. konsisten lah. Tambahan mau. Kita tahu kan pemain sepak bola mau, atlet mau. Kalau selebrasi gol dia ada enggak yang pemain cium itu? Dia punya logo kaosnya itu, Iya. jersey-nya. Berarti menyembah dah tuh mau. Menyembah kaos, menyembah logo. Menyembah jersey. Oke, gitu Oke. mau tambahannya mau. Yo, Leo. Herman tuh sudah bisa paham ya? Sudah. Saya terima Romo. Saya bisa lebih tenang sekarang. Oke. Ya. Leo,
Saya izin turun ya Romo ya. Oh, ya, silakan. Di Terima sini kasih pakai Romo. urutan yang naik ya. Oke. Silakan. Leo 1, Leo 2, Leo. Waduh. Bu Sinta, Ibu Sinta. Oh ya, Leo dan Bu Sinta tidak jawab, jangan marah ya. Bu Sinta, jangan marah. Oke, suara Injil. Karena engkau dari pertesan, saya minta engkau dengan hormat buka kameramu. Ya, Salve Romo. Enggak, saya mau klarifikasi yang Ya, kemarin itu. buka kameramu baru bisa omong. Kalau tidak saya kasih turun. Buka kameramu dulu. Kalau engkau bersedia buka kamera, silakan omong. Kalau tidak, kau turun. Suara Injil, bisa buka kameramu? Iya. Bisa buka kameramu. Masalahnya saya Ayah sudah. pengikut saya belum cukup, Romo. Malas lah. Kau cari dulu pengikut setelah berkunai. Mau klarifikasi apa di sini? Saya malas ya orang-orang yang polemikus tidak mau buka kamera. Alasan pengikut tidak cukup. Semua alasan pengikut tidak cukup, pengikut tidak cukup. Berarti kau cari kau pengikut dulu. Setelah kau datang ke sini, mau klarifikasi apa di sini kau? Iya, betul Mo. Itu hari dia turun sendiri. Setelah saya tanya apa itu penyembahan, kau jelaskan penyembahan. Dia pertanyaan baik, ujung-ujungnya apa? Datang sebagai domba, keluar sebagai serigala, ya tidak ada gunanya. Di sini kau mau klarifikasi apa di sini? Ya, ujung-ujung dia waktu itu dia ngomong tambah. Yang pertama, tentang pendeta perempuan. Oh, saya setuju. Setelah itu, ujung-ujungnya Maria menyembah manusia. Iya. Setelah saya tanya, apa itu menyembah? Tidak mau jelaskan. Lalu engkau bilang kami menyembah Maria, tapi jelaskan apa itu menyembah dulu. Setelah suruh dipaksa untuk jelaskan, kalau tidak salah waktu itu Jackson jelaskan untuk dia. Tidak lama dia turun. Turun Mo. Mau klarifikasi apa di sini? Iya. Dan juga ini ya, sebagai tambahanmu ya, dan teman-teman ya, ingat ya yang tadi di Pemanggia ya, saya langsung ngeh ya. Ingat ya, kita punya atlet, kita punya ya ini ya, para olahragawan. Dia tidak ada lagi kan? Ya, diterpental kayaknya Mo. Oh iya. Ya, olahragawati ya, yang habis mereka menang ya, perlombaan ya, entah SEA Games, Asian Games ya, apapun lah itu ya. Bayangkan mereka selebrasi saja ya. Ada yang nyosor ke tanah lah, cium rumput lah kalau di lapangan bola. Ada yang cium baju kaosnya, ada lambang Garuda di situ. Kalau dinyatakan bahwa mencium itu sama dengan menyembah, habis kacau semua. Termasuk mencium bau makanan itu menyembah loh. Kesian juga maksudnya. Dia mau klarifikasi apa di sini? Dia turun sendiri tuh hari mau klarifikasi lagi. Kalau klarifikasi waktu itu kau turun sendiri. Saya mau tambahkan yang patung Ya. Ya, jadi sebelum ada yang bertanya lagi ya, coba nanti teman-teman penonton itu membaca 1 Raja-Raja 6 sampai 7. Itu di dalam bait Allah Salomo itu banyak patung loh. Bahkan banyak gambar. Ada gambar buah-buahan lagi, ada gambar labu, ada gambar bunga, ya kan? Misalnya di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 20 misalnya. Di situ ada tuh. Ada patung kerub, ada gambar kerub, ada buah labu, ada bunga. Ya. Jadi bait Allah itu juga ada. Kalau sekarang coba ya teman-teman langsung buktikan saja sekarang. Kamu googling bait Allah Salomo, nanti muncul gambarnya. Dan juga ukiran-ukiran di situ beserta patung-patung. Nah, apakah orang yang ke bait Allah menghadap ke
Apa ukiran-ukiran gambar-gambar itu gimana? Apa mereka lagi menyembah? Terlalu konyol. Tuduhan itu terlalu konyol. Terlalu tidak pakai logika. Ya. Terlalu sembarangan. Ya. Dan apalagi Romo sudah jelaskan, penyembahan itu tidak seperti mereka yang tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, haleluya puji Tuhan, setelah itu pulang. Itu bukan penyembahan. Itu lagi karaoke, Romo. Aja Romo. Ya kayak gambar ini Mo. Si Romo. Kenapa? Romo, Maaf ya, teman-teman. kalian yang minta naik ya, bukan saya yang suruh kamu naik. Romo. Ambrosius ya. Jeffo, halo Jeffo. Jeffo ada di sini? Sebentar Ambros saya. Jeffo. Jeffo susah ya. Halo Jeffo. Ya Romo, selamat sore. Di sini Oh ya. selamat sore. Ya, mute kan dulu, oke? Oke. Oh ya, saya mau tahu engkau ketekan ada Romo, tidak? ketekan Romo. Maaf, saya oke. itu kayaknya ketekan. Oh, oke, oke. Ya, ya. Saya Mau dengar tahu? dari bawah saja. Oh, oke, oke. Ya, mantap. Iya. Silakan Ambros. Ya Romo, menarik kalau membahas mereka ngomong soal patung ya. Padahal kalau misalnya kita ambil analogi contoh aja, Joshua saja sujud di hadapan tabut sampai menabur abu gitu kan. Apakah itu menyembah gitu kan? Kita tinggal tanya ke mereka. Saya soalnya kemarin pada waktu Imlek kebetulan keluarga besar istri saya kan Protestan. Jadi saya ada keluarga yang dia mau keberatan dengan doa sambil megang hio gitu kan. Lalu saya pakai ayat itu. Kan abis baca, mereka suka baca kitab suci. Kebetulan Yosua saya bahas. Coba baca Yosua 7 ayat 6. Yosua sujud di hadapan tabut Allah. Yosua itu menyembah tabutnya atau menyembah Allahnya? Lalu mereka jawab, menyembah Allahnya gitu kan. Ya iya. Karena kenapa ya, kita tidak bisa langsung melihat. Lalu seperti yang tadi Paman Gea ngomong, itu bukti ekspresi cinta kita dengan kita ya tidak membuat patung atau membeli patung. Bahkan kalau misal kita ada uang lebih pun, foto orang tua kita bikin jadi bentuk 3 dimensi. Bisa kita peluk, kita belagak curhat, tapi bukan berarti kan kita ngomong ke orang tua kita. Jadi kalau pemahamannya seperti itu ya kita juga analogikan saja. Kalau gitu Yosua juga menyembah dong. Yosua menyembah patung juga. Dan sebenarnya yang membuat mereka tidak terima itu bahwa kita sangat menghormati, bahkan sempat menggotong-gotong patung Bunda Maria. Mereka masih belum bisa menganggap bahwa Maria itu adalah tabut perjanjian baru. Mereka juga membawa juga menggotong-gotong tabut perjanjian kan. Nah, seperti kita juga saking menghormatinya dan mencintai Bunda Maria, kita overekspresi lah. Itu sih Romo yang mau saya sampaikan juga untuk teman-teman nih, kalau misalnya ditanya menyembah patung. Loh, Joshua Tidak, yang pun saya bingung adalah Protestantisme Indonesia ya. Amerika Latin santai aja Protestantisme. Tidak serang yang begitu-begitu, bosan kan sudah dijelas. Mereka juga paham bahwa itu bukan soal patungnya, soal menjadikan patung itu berhala. Itu yang saya bisa menjadikan Lisa sebagai saya punya berhala. Kalau Lisa menggantikan posisinya Tuhan untuk saya bisa menjadikan judi bola kaki sebagai berhala. Kalau waktunya untuk pergi misa, saya nonton TV cuek, ada pertandingan lebih penting bagi saya. Itu. Saya bisa menjadikan botol sebagai berhala. Kalau itu botol, bukan benar-benar tolol ya, botol itu, botol maksudnya begini, menggantikan tempat Allah dalam hidup saya. Lalu saya harus bunuh binatang di depan dia, saya harus buat altar untuk dia. Anak Katolik
Kami bunuh ayam depan patung, bunuh binatang, bunuh anak domba depan patung. Kapan? Jadi hanya orang-orang bodoh yang ikut pemikiran seperti itu. Sudah dijelaskan berulang kali ya, Katolik masih singgah di sana. Bahwa penyembahan satu-satunya yang tertinggi dalam Ekaristi selesai. Oke, Big Boss. Halo, Big Boss. Big Boss 1. Big Boss 2. Big Boss 3. Ya, halo Mo. Yo, engkau minta naik. Iya, malam Mo. Yo, silakan Big Boss. Iya Mo, terima kasih Mo. Jadi pertanyaannya mungkin sederhana aja Mo. Jadi terkadang dalam misa itu kan Mo kan umat itu tanda salibnya itu seringkali gitu loh. Maksudnya seolah-olah kan ada kadang pulang terima usti itu tanda salib. Setelah ada doa khususnya, doa pribadi baru tanda salib lagi. Apakah itu dibenarkan atau gimana Romo? Artinya kalau saya lihat itu kan seolah-olah ibadah itu terpisah dengan ibadah secara umumnya itu. Mohon penjelasannya Mo. Saya sangat menghargai devosi pribadi seseorang. Oke. Tanda salib hanya dibuat dalam dua kesempatan, dalam pertama dan menutup, oke? Dalam pengertian. Ya. Tetapi banyak kultur seperti orang Kolombia, terpujilah Kristus, mereka juga dalam nama Bapa lagi. Itu sudah kepada kehidupan devosional, tradisi spiritual liturgis dari tempat tertentu. Engkau jangan tidak usah terganggu karena itu. Terganggu ketika engkau doa, mereka siram kau dengan air atau ganggu kau, itu yang kau perlu terganggu, oke? Siap Mo. Terganggu kalau ketika dia pulang terima Yesus, hostia kudus, dia pergi omong dengan orang lain, tidak mau omong dengan Yesus yang dia kunyah. Oke? Contohnya, Siap Mo. dia sementara kunyah Yesus, dia bilang, halo, salami orang. Kau hormati Yesus Tuhan Allah ini yang kau kunyah ini. Itu yang kau harus terganggu. Yang dia punya ekspresi pribadi dalam kehidupan devosional, dia bilang, waktu sesuatu nama apa tadi, tapi saya sebelum terima komuni, doa. Biar itu membantu dia untuk lebih dekat dan dengan omong dengan Tuhan yang sementara masuk di dia. Oke? Tidak usah cemas dengan barang-barang. Siap Mo. Terima kasih Mo. Begitu, Big Boss. Oke, Mr. F. Teman-teman, setengah jam lagi karena jam 12.15 harus keluar. Ada yang undang makan jam 1 nih. Lagu untuk memperbaiki lagi kacamata. Romo, saya izin di bawah saja Romo. Terima kasih. Oke, ya silakan. Mr. F, silakan Mr. F. Izin bertanya Romo. Yo, silakan. Beberapa waktu lalu, dan bukan hanya sekali sih, ini ada pernah ditanya sama jemaat-jemaat juga yang ada di sini. Katolik atau apa? Bukan, mereka bukan Katolik. Oke, ini yang saya butuh tahu. Oke. Mereka Protestan bertanya kepada engkau. Di dalam diskusi aja, tentang ayat-ayat di Alkitab. Ada yang bertanya tentang ini, Romo, yang tertulis di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan demikian bahwa di sana ada yang berdialog untuk menciptakan manusia gitu. Ayat di situ bukan berdialog. Ayat di sana bilang marilah kita menjadikan. Jadi kau bilang jangan menciptakan manusia supaya menyerupai kita. Baca ayatnya. Setiap kali sebut ayat baca ayatnya. Jadi
Tidak kita Pertanyaan kalau pertanyaannya kalau kau sudah sebut ayat, kita harus baca ayat supaya orang lain mengerti. Oh, ayatnya itu bunyinya seperti ini. Baik, Romo. Gitu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaanmu, engkau mau pecahkan kata kita ini atau apa? Ya, mereka bertanya kepada siapa Allah itu berdiskusi, karena dia sama siapa dia mengatakan itu. Oke, kita bandingkan. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. 11 ayat 7. Siapa pemilik pengetahuan? 11 ayat 7. Jangan baca. Mr. F, siapa pemilik pengetahuan? Di dalam kejatuhan manusia itu, 3:22. Jangan sampai mereka sama seperti kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa pemilik pengetahuan? Lalu kenapa makanya engkau jangan ambil dari ayat bab 1 ayat 22. Sekarang kita sandingkan ke berapa tadi? Kejadian 11 ayat 7 tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Baiklah kita. Sekarang Yesaya 6 ayat 8. Siapakah dari antara kita yang dikirim? Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapakah yang harus diutus? Pecahkan di sini. Yesaya yang sama 48 ayat 12. Mulai. Frater siap Wahyu 1 ayat 8. Oke. Siapakah yang akan kita utus? Siapakah yang akan kita utus? Di Yesaya 6 ayat 8. Sekarang kita lihat dulu Yesaya 48 ayat 12 selanjutnya akan memecahkan misteri ini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tahan dulu. Mr. F, akulah Alfa, akulah Omega. Siapakah dia ini? Wahyu 1 ayat 8. Ya, siapakah dia ini? Yesus atau tidak di situ? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapakah aku ini? Kembali ke ayat 1. Siapakah aku dan Alfa dan Omega ini? Brother, bantu mulai dari ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Aku ini siapa di situ? Mr. F. Alfa dan Omega ini siapa? Mr. F. Iya, Romo.
Siapakah aku ini, Alfa dan Omega tuh? Siapa? Tuhan. Ya, siapa yang barusan dibaca ayat 1 tadi? Baca kembali. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Artinya siapakah Alfa dan Omega itu? Berdasarkan wahyu ya Yesus, Romo. Kembali ke Yesaya sekarang. Ketika di Yesaya nubuatan bilang, akulah Alfa, akulah awal dan akulah akhir, referensi aku ini kepada siapa? Yesus. Yes. Aku ini. Aku ini menciptakan atau tidak? Ayat 13. Rizka. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Tanganku yang juga menciptakan bumi. Terbantu. Yohanes 1 ayat keempat. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Priska, baca kembali ayat 13. Ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika Ayat ke-16 langsung. Dan sekarang siapakah yang diutus? Alfa itu, Omega itu atau tidak? mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Kembali kepada kejadian. Siapakah dari antara kita yang diutus? Marilah kita turun di Tore Babel, Menara Babel. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Frater, coba engkau, ini saya ragu di sini terjemahannya. Coba engkau pakai aslinya Yesaya 6 ayat. Siapakah akan pergi untuk kita atau untuk aku? Oh ya. Bahasa ibadah nih ya, Mo ya. Kalau ini terjadi kesalahan menerjemahkan berbahaya sekali saja. Wow. Yesaya 6 ayat 8. Oke. Saya bacakan atau peluapan Kemo? Oke, baca dulu Kem, karena saya butuh itu di situ saya. Semoga saya yang keliru. Sekalian aja. Semoga saya yang keliru. Berarti coba tunjukkan di interlineal di situ. Siapakah yang akan pergi untuk kita atau untuk aku? Bahaya sekali. TB2 untuk kita, Romo. Iya, makanya engkau baca TB berapa? Makanya bingung saya. TB1 kayaknya dekat Friska. Ada yang untuk kita, ada yang untuk TB2 kita. Iya. Siapakah yang akan pergi untuk kita, bukan untuk aku? Makanya saya bingung sekali situ. Oke, ini coba bantu dulu ke originalnya, Ibrani-nya. Oke, baca. Ya, ini bahasa asli ya. Nih. Yesaya 6 ayat 8. Wa esma et kol Adonai Omer et mi eslah umi yelek lanu wa Omar. Hini salehini. Bukan yang di atasnya itu. Yang untuk
dia pakai me di situ. Whom, tidak untuk whom. Shall I send whom, yang setelah itu. Siapakah yang aku kirim? Will go and who will shall I send whom? Yang untuk kita nih, coba cari. Ya, Will for us itu ada situ. Dari kita tuh untuk kita. Kau tekan di mana itu? I said for us. Ini for us itu, itu. For us itu yang TB1 bilang untuk aku, bingung saya di situ. Asnya apa artinya as? Preposito artinya apa? Preposisi kata tunggal berarti. Plural, maksudnya plural ya kata tunggal, tapi plural atau untuk plural atau tidak. Pronomsnya. Itu yang apa? Plural itu, pronouns. Jadi jamak mau? Ya, jadi plural. Ya, jamak. Macam begitu. Makanya baca di TB2. Padahal itu muatan teologi ya. Itu muatan teologi. Siapakah dari antara siapakah yang akan pergi untuk kita? Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Lalu sekarang Sahutku. nubuat aku tuh Yesus tuh. Sekarang apa? Di situ nubuatan tentang Yesus. Siapa yang pergi di situ? Apa kata hamba itu? Aku ini. Sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Aku ini kembali kepada Yesaya 48 ayat 16 bagian kedua. Dan sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Aku ini Alfa dan Omega. Aku ini tanganku yang membentangkan langit, yang membentangkan, dan tangan kananku lah dia ada di penciptaan. Karena itu aku ini engkau sandingkan dengan kitab Kejadian tadi, kita ini maka dipecahkan di Yesaya yang ayat-ayat yang kita ambil, lalu juga ketika Yohanes 1 ayat 1 dimulai. Perhatian. Ya, Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mr. F, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau begitu artinya gini, kami sudah menjawab seperti itu demikian. Prefigurasi dari Tritunggal Maha Kudus. Ya, memang secara apa kami sudah membahasnya seperti ini Romo waktu itu. Allah itu berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Karena kalau kita terapkan tentang berbincang-bincang dengan dirinya sendiri, atau ke di situ Tritunggal Maha Kudus. Oke, langsung kalau berbincang dengan dirinya sendiri. Kalau kita bawakan ke arah Tritunggal, mereka nggak terlalu kesana. Engkau harus buktikan bahwa Yesus tidak sendiri. Ini pembuktian yang harus kau buat. Bukan Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Itulah yang saya butuhkan. Karena kenapa? Untuk menyandingkan semua ini tadi, ya terus terang saya lemah. Makanya Mr. F, sudah engkau pergi ke YouTube Epifani Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci. Oke, sekarang Ginting, Yohanes 16 ayat 32, Yesus sendiri atau tidak? Pertanyaan ini yang membuat Edis TV lari. Yesus sendiri atau bersama dengan Bapa? Dia bilang Yesus sendiri. Saya bilang tunjukkan ayatnya. Lari. Dan saya tunjukkan ayat di sini, Yesus tidak sendiri. Karena itu dia tidak omong dengan dirinya sendiri. Yes. Aduh, sinyalnya. Kamen, bantu dulu. Yohanes 16 ayat 32, sinyalnya terpentul. Oke. Yohanes 16 ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri,
dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sekarang kalau Yesus sendiri, berbahaya sekali. Di situ Yesus bilang dia sendiri atau tidak, Mr. F? Tidak, Romo. Kalau Yesus itu adalah Bapa, persoalan besar di sini. Di dalam pembaptisan Lukas 3 ayat 22, kalau Yesus sendiri berbahaya, Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, dan Yesus adalah Bapa itu sendiri berbahaya di sini. Bagaimana menafsirkan di sini? Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tahan dulu. Dan Kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus turun di atas dia sendiri? Bagaimana Yesus turun di atas dia sendiri? Bisa mengerti? Oke. Sekarang langit terbuka. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Bagaimana Yesus adalah Bapa, dia katakan kepada dia sendiri, engkau saya punya anak. Mr. F, sejak kapan engkau mengatakan kepada anakmu, kalau engkau adalah anak itu sendiri? Kalau engkau adalah anakmu, engkau bilang begini kan Mr. F? Engkau adalah anakku, berarti engkau Bapa atau engkau anak? Bapa. Berarti di situ pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Kalau dengan kata-kata seperti itu memang terlihat seperti pribadi yang berbeda, Romo. Bukan kelihatan seperti pribadi yang berbeda, memang pribadi yang berbeda. Iya. Bagaimana kau pakai kata kelihatan di situ? Memang di situ pakai kata kelihatan. Dan sampai engkau sudah ke ini unisitarian atau ini saksi Yehova ini? Di situ suara Bapa, kok pakai kelihatan? Yesus tadi bilang apa di dalam Yohanes 16 ayat 32? Dia sendiri atau Bapa menyertai dia? Kau pakai kata kelihatan, Yesus bilang dia tidak sendiri, melainkan Bapa menyertai aku. Kenapa engkau pakai kata kelihatan seolah-olah itu pribadi yang berbeda, sedangkan itu sangat berbeda. Bagaimana Yesus sendiri ngomong dengan dirinya sendiri? Mau omong apa engkau dengan dirimu sendiri, Efe? Coba kau omong. Engkau adalah Bapa, engkau adalah Anak, engkau adalah Roh Kudus. Coba kau omong dalam dirimu. Jangan sampai engkau ini unisitarian, engkau ini Jesus only. Kau jujur saja, tidak apa. Di sini kau tidak ada masalah dengan saya. Saya tidak akan menghakimi engkau. Engkau ini Jesus only atau dipengaruhi oleh Jesus only, onenes, unisitarian. Kau jujur saja, tidak ada masalah dengan saya. Di sini tidak ada yang menghakimi engkau. Karena saya bilang, itu seolah-olah, seakan-akan, kelihatan. Kan sama sinonimnya. Dari cara berpikirmu, engkau dipengaruhi oleh Jesus only. Baca kembali untuk dia Friska, Yohanes 16 ayat 32. Yesus seorang diri atau tidak di situ? Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Di situ Yesus bilang seorang, pribadi atau tidak pribadi dia? Tidak seorang diri. Ya, omong kata orang ini mengatakan dia pribadi atau tidak? Mengatakan pribadi. Lalu, aku tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Bapa ini pribadi atau tidak pribadi? Karena dia beromong tentang dia sebagai pribadi. Bapa ini menyertai aku, ini pribadi yang lain atau sama? Sama.
Engkau sudah onenes nih kalau gitu sudah. Biar tidak ada guna saya di sini. Ini Engkau ini tidak yang ikut typing. sealur logika. Bagaimana harus menjelaskan kepada dia nih? Sangat baca kembali ayat itu. Bagian keduanya. Aku tidak seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kalau Yesus bilang aku tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku, dia omong tentang pribadi yang lain namanya Bapa atau tidak yang menyertai dia. Ini kejujuran terakhir yang saya mau tanya kepada engkau dengan ayat ini. Aku tidak seorang diri, pribadi pertama, melainkan Bapa menyertai aku, pribadi kedua. Pertanyaan saya, karena engkau sudah onenes nih, kau buktikan bahwa itu Yesus bilang dia dengan Bapa adalah sama di situ. Mr. F, satu ayat saja runtuh semua GO yang kau miliki. Kau jelaskan di situ, Yesus seorang diri atau tidak di situ? Kau jujur, kau jawab Seorang itu. diri. Seorang diri. Ay, kau sudah tipu biasa. Selamat tinggal, sesumalas dengan orang yang tukang tipu. Fix, ketahuan mo, sudah ketahuan. Sudah, tidak usah kasih naik lagi orang. Gimana ayatnya jelas sekali Yesus tidak seorang diri. Baca kembali ayat itu secara lengkap. Ini kurang ajar orang-orang seperti ini. Ya. Dia memang kelihatan sudah, kalau saya jebak dengan ayat ini selesailah dia. Satu ayat saja hancur semua GO di situ. Mereka bilang Jesus only, Yesus seorang diri. Selama ini dia naik tukang tipu kalau itu. Baca ayat itu untuk dia. Satu ayat saja langsung ketahuan. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Mr. F, kau tidak jujur. Saya tidak mau omong dengan kau. Saya butuh orang yang jujur. Saya tanya 4 kali loh. Macam anak kecil. Tanya ke engkau. Dengan penuh kerendahan hati. Lalu engkau bilang engkau belum habis dengan saya. Sedangkan kau tidak pernah jujur. Jadi saya buat apa omong dengan orang yang tidak jujur? Kalau ya, tidak, tidak. Baca kembali ayat itu untuk dia. Bapak bilang Yesus seorang diri. Sama dengan Bapa sama dengan Yesus. Di mana? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke. Matius 5:33. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Lanjut sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baca kembali ayat itu untuk dia. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu
berasal dari si jahat. Yakobus 5:12 kalau tidak salah omong yang sama. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Selesai. Sangat jelas ayatnya. Yesus bilang dia tidak seorang diri. Bapa menyertai aku. Pribadi lain yang menyertai dia. Masih juga bilang Yesus sendiri. Masih juga bilang Bapa dengan Yesus adalah pribadi yang sama. Jika ya, katakan ya. Baca itu saudaraku. Matius 5 ayat 37 itu. Dengan baca baik Yakobus 5 ayat 21, ayat 12 itu. Ini yang saya bilang, naik seperti domba, keluar seperti serigala. Itu tuh paling jahat itu Onenes, itu setengah Arianisme. Putar balikan Yesus. Nama Tuhan adalah Yesus. Yesus punya 3 gelar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mana? Dari Hong Kong. Sangat jelas ayat mengatakan Yesus tidak sendiri. Makanya dia sakit tadi mau jawab. Yesus sendiri. Yesus sendiri dari mana? Dia bilang dia tidak sendiri. Kalau waktu itu Onenes ada di depannya Yesus, Yesus pasti sudah tempeleng. Yesus sudah bilang dia tidak sendiri. Gue sudah bilang gue nggak sendiri loh. Bapa menyertai aku. Ngapain lu bilang gue sendiri? Bahasa gaulnya seperti itu mungkin ya. Mungkin waktu Yesus sudah tempeleng waktu itu. Dan sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. Pasti jika pribadi yang berbeda di situ. Ya oke, sedikit pendinginan ya Mo. Teori dikit aja. Saya juga sambil buka dengan bahasa Yunaninya Mo ya. Untuk teman-teman ya yang mungkin tadi bertanya-tanya, orang-orang yang tadi ya, kayak orang tadi itu, Mr. F itu. Gini teman-teman ya. Saya langsung kiat mudah lah ya, kiat mudahnya kayak gini. Ya. Ini saya langsung bukakan bahasa aslinya ya. Ini sebagai tunjuk aja pakai pulpen ya. Ya. Saya butuh kita langsung di bagian ini ya. Di bagian ini saya bacakan yang Inggris dulu. Yet not I am alone, for the Father with me is. Nah, ini kan agak acak-acak kan. Nah, sekarang saya buat agak rapi sedikit. Yet I am not alone, for the Father is with me. Ya, kalau bahasa Yunani berarti kai Emi monos ya. Tekan di monos. Ya. Aku tidak sendiri ya. I am not alone. Nih, only solitary, desolate ya. Kesendirian. Nih, solitary, soliter. Lalu tekan di menyertai tadi, brother. Lalu monos hoti ho, for the Father is saya. Hoti ho estin Father, hoti ho pater estin met emo, ya, is with me. Met, ya, met tekan di met. Met dan emo dari meta dan ego. Tekan di met. Ya, nih, with bersama-sama ya, bersama aku ya, with me, ya. Preposisi met dari kata met ya. Ini menemani, company di atas. With, ya. Di situ di arti origin itu. Ya. Di situ definisinya. A primary position often used properly ya. Di definisinya di atas. Ya. Setelah ya. Ini. Origin ya, definisi. In company with ya. Behind, di samping, ya. Behind, beyond, after, of place, ya. After of time with nouns, ya. Berarti orang yang ada di sampingnya yang menemani atau tidak gitu? Ya, yang menemani dia, bersama dia. Bersama, maksudnya seperti itu. Berarti ada pribadi lain atau tidak di situ? Ada Mo. Kecuali pagi menggunakan person ini. Ya. Iya, kan bingung. Mereka sendiri bingung, tidak mengerti apa itu ada di samping. Menemani, mereka bingung sendiri dengan itu. Dengan ini ya kata benda ya, atau sifat. Tuh. Ya. Tuh.
yang bisa diartikan juga nanti itu larinya ke apa? Ke subjek atau objek. Ya, itu nanti bisa masuk ya. Tuh. Dan ini juga paralel ya. Ini paralel dengan Yohanes 8, seingat saya. Yohanes 8 ayat 28-29 nggak salah. Ya. 28 dan 29. Nah, 29. Nah, ini yang paling tepat. Nah, itu ya. Nih, ya. Ya. Emo estin ok afeken me monon, ya. Tidak meninggalkan aku seorang diri, ya. Tuh, afeken ya, left, meninggalkan, ya. Tuh. Sebab because I the things pleasing to him do always, ya. Selalu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Do I the things pleasing to him do always. Tuh. Ya. Sebenarnya paralel dengan ini juga, teman-teman ya. Itu singkat aja itu. Oke. Jadi yang pertama bukan diturunkan karena saya tidak mau orang tukang tipu di sini. Saya tidak mau orang tukang tipu. Kalau jujur hanya kata kecil sih untuk mengatakan ya dan tidak, agak susah sesuai dengan ayat di situ. Makanya saya mulai curiga, dia bilang kelihatan. Ini langsung Yohanes 6 ayat 32 kick mati di situ. Karena dia mulai pakai kelihatan. Oh, ini pasti onenes dia. G-O. Hati-hati dengan Pentekostas onenes, G-O tuh, oke? Yang Pentekostas unisitarian itu. Sangat berbahaya, itu setengah Arianisme. Jadi orang yang seperti itu naik seperti domba ya, ujung-ujungnya serigala ya, rugi juga semua waktu. Tapi tidak, untuk pembelajaran untuk semua kalian. Terima kasih untuk dia juga, kita buka semua kedok dari onenes ini. Belum semua ini. Oke teman-teman, jangan marah ya. Saya harus pergi dan keluar dari live ini. Lagi 5 menit. Silakan kata-kata 1-2 kata, 1 menit kalian. Atau kita disimpulkan oleh Lisa. Lisa, kau simpulkan dulu. Oke, siapa dulu nih? Lisa, kau simpulkan untuk kami semua. Atau Lisa. Tidur kayaknya mau. Oh ya, Lisa sudah tidur. Siapa yang mau rangkum? Saya kasih naik 1 orang untuk rangkuman untuk kita semua. Triutami, engkau rangkuman untuk kami semua dulu. Atau siapa sih? Oh, lempar. Oh ya, ayo lempar. Kita kasih naik awam Katolik untuk kau kesimpulkan. Awam kau omong untuk kami. Saya juga harus keluar dari sini. Awam kau buat kesimpulan. Terima kasih untuk Mr. F. Kau membantu engkau sendiri untuk membuka engkau punya kedok sendiri di situ sebagai GO. Tertawa lagi dia yang tadi. Soalnya macam tertawa di situ bilang, saya sudah ternyata saya punya yang saya sembunyi sudah kelihatan. Nah, gitu toh. Silakan Pak Manawan Katolik closing state. Oh, kepencet. Ya sudah, kalau tidak saya tutup deh. Tuhan memberkati ya, teman-teman. Oke. Oke, saya aja mau, apa mau? Oh iya. Ya, saya tutup aja. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah bergabung dengan Koma Romo pada hari ini ya, yang kita sudah merayakan bersama Hari Raya Kenaikan Tuhan. Jadi mulai besok kita sudah masuk novena Roh Kudus. Sempatkanlah ya teman-teman ya yang bisa ikut perayaan Ekaristi untuk berdoa novena Roh Kudus 9 hari menjelang Pentakosta ya. Pentakosta, kita berdoa bersama agar kiranya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, didewasakan dalam iman kita untuk mencintai ajaran-ajaran gereja, apa yang telah gereja ajarkan kepada kita, lebih-lebih gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Itu. Dan penutup dari saya teman-teman yang masih berminat untuk mendapatkan materi katekese ya, ini sebagai bahan panduan, boleh nanti langsung hubungi saja ya. Saya masih membuka ya. Intinya selagi saya masih hidup, saya akan berusaha untuk memberikan ini secara terbaik untuk teman-teman ya. Dari yang karya kecil seperti ini akan membantu teman-teman ya, rekan-rekan Katolik ya, muda-mudi juga, atau guru-guru agama, katekis, untuk semakin mencintai ajaran gereja, terlebih apa yang sudah saya tuangkan, ini juga menjadi pembantu di materi-materi pembelajaran. Di manapun, di bina iman, di sekolah,
di kampus mungkin ya, bisa jadi bisa menjadi referensi tambahan ya. Oke, gitu aja Mo. Singkat saja dari saya. Saya butuh 10 anak muda yang sungguh-sungguh mau ikut semua sekolah apologet. 10 anak muda. Atau Lisa, 10 cukup atau tambah sedikit 15 atau 20, Lisa? 15 maksimal nggak apa-apa, bagus kayaknya. 15. Iya. Woi, awam Katolik ternyata sudah ngorok tadi. Iya, anjir. Oh ya, bisa tidak tahu hubungi Lisa, Friska, tolong kalian tolong buat daftar Lisa Oke, yang berapa supaya yang sama tolong. Butuh mereka. Oke. Tapi serius Jangan serius, jangan sampai yang 1-2 tema semua lari semua, tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Oke. Oh ya, tanya Katolik, saya baru jadi Katolik. Oke, yang baru-baru yang barusan yang barusan katekumen, kalau mau serius ada di sini Lisa, Friska, atau kepada JJ, kepada IDC, bisa ke DM mereka supaya nanti kita mau lihat ada berapa orang yang sungguh serius. Walaupun banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, yang terakhirnya memang sedikit, tapi tidak apa, kita mau beri sungguh-sungguh untuk mereka. Teknik pewartaan, atau kalian ambil teknik pewartaan, atau kalian masuk ke dalam skema struktur apologetika ini, yang ada 2 hal yang berbeda di situ. Pewartaan menjelaskan apa itu iman, apologetika menjelaskan mengapa beriman. Oke, 2 hal yang kita bisa gunakan dalam posisi seperti apa. Ketika engkau ditanya apa itu iman, jawablah sebagai pewarta. Ketika engkau ditanya mengapa engkau beriman, mengapa imanmu seperti ini, masuklah sebagai apologet, menjelaskan alasan kenapa engkau Katolik. Pewartaan, apa itu Katolik? Apologetika, mengapa kau Katolik? Seperti Jadi 2 tema ya nanti. Satu tema hanya pada saat mana engkau sebagai pewarta, pada saat mana engkau sebagai apologet. Oh, oke. Itu hanya untuk komparasi. Yang masih jiwa muda silakan. Jangan sampai yang masuk hanya untuk orang tua. Saya selalu menggiang di pikiran saya seperti Soekarno punya pemikiran. Berilah saya 10 orang muda Indonesia dan saya akan bangun negara ini. Romo izin bertanya, kalau misalnya lebih dari 10 orang atau lebih dari 15 orang begitu, Kita bagaimana? buka kita. Jangan pikir bayar, tidak ada hubungan di situ, oke? Memang Zoom bisa 100 ya. Justru ada orang muda sendiri yang mau kasih Zoom. Saya kaget ya. KTP tidak perlu lah. Terus range umurnya bagaimana, Romo? Ini jadi persoalan, Lisa. Kategori gimana ya? Pokoknya kamu catat yang orang DM kalian itu. Tapi serius ya. Serius. Oke, Romo. Yang tidak serius satu kali setelah itu tidak datang lagi. Bukan saya yang rugi Di absen. Di absen. Di absen deh. Ya. Berarti pakai format ya, Romo ya. Nama, mungkin usia tidak usah deh. Keuskupan. Ya, paroki keuskupan. Nah, itu aja. Oke, juga kalau ada yang barusan masuk Katolik juga, kalau sungguh-sungguh ya, maksudnya bukan soal kamu pergi perang di sana, tidak, soal kamu mempertanggungjawabkan harapanmu, iman, seperti yang dasar dari apologetika itu penting sekali. Friska, aku bantu di Titus 1 ayat 9. Penting sekali di situ, teman-teman. Ada 2 pendasaran apologetika. Paulus punya dia omong kepada Titus 1 di Titus, tapi yang penting yang Petrus sendiri yang omong di 1 Korintus itu penting. Tapi kita pakai Titus punya nih. Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu yang kita harus sanggup memberi jawaban kepada penentang-penentangan. Ini yang kita butuh. Nah, maaf ya, ada doktrin
ada biblis, ada yang penting sekali, itu adalah teknik. Ada 10 teknik. Teman-teman, saya bocorkan sedikit. Walaupun orang tua seperti Lisa sudah pernah terima tema ini, tetapi la 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 la. Sebentar dulu ya, semoga masih. Oh ya, breaking news sedikit Mo. Nanti saya bulan Juni saya buka kelas Mo. Oke, mantap-mantap. Bot saja tidak. Contoh hal seperti ini ya, teman-teman, ada teknik. Contoh ini, contoh kecil, apologetika, cara kembali ke Yesus. Bagaimana kamu berjuang supaya orang kembali ke Yesus, oke? Banyak hal ya. Contoh hal-hal kecil ya. Ada spiritualitas ya, seorang apologet tidak harus punya spiritualitas. 7 karakter apologet, itu yang harus kalian juga terima, yang harus miliki, supaya jangan asal tabrak, oke? Ada yang buat Dokter lucu. mungkin Sudah saya mau. ah, Oke, Lisa, engkau terakhir. Dokter mungkin maksudnya 7 karakter itu berkaitan dengan psikolog juga penting deh kayaknya. Ya, kita masuk karena itu rangkuman kemanusiaan itu penting. Karena itu kalian punya namanya dotes. Banyak dotes. Dotes itu don atau karunia sebagai apologet. Yang dia harus punya karunia manusiawi dan karunia spiritual. Dan dalam karunia rohani dan itu ada yang kita namakan dotes morales. Karunia moral itu harus dimiliki. Karena itu penting sekali ya teman-teman nanti. Banyak dalam proses perjalanan. Bagaimana latihan ketabahan ketika engkau dilapis begitu. Tetapi saya pakai prinsipnya beda nanti ya teman-teman. Saya berjuang supaya dalam elaborasi tema, contohnya Lisa, engkau hari ini, engkau tanggung satu tema. Ini loh temanya, kau baca, engkau buat presentasi, macam seperti itu. Jadi dalam proses elaborasi tema, engkau sendiri jadi seorang apologet yang mempresentasikan tema, yang menjawab tema, dan seperti itu. Tapi tema nanti saya akan beri, bahan yang akan beri, kalian mempersiapkan. Supaya nanti bukan saya yang omong terus, macam dalam pengertian itu. Minggu depan contohnya GEA. Ini tema lo do. De GEA, elaborasi tema yang ada di sini. Kamu siapkan seolah-olah kamu seorang apologet. Seperti itu. Tapi nanti setelah masuk introduksi tentang teknik dan semuanya dulu, pahami saya seorang apologet atau saya seorang pewarta, dalam posisi mana saya memberikan diri sebagai pewarta, dalam posisi mana saya memberikan diri sebagai apologet. Ini penting sekali. Nanti bukan saya yang siap, tapi ini loh bahan. Kamu siap, kamu elaborasi, kamu buat PowerPoint, urusan kalian. Dalam prinsip ini jalan bersama. Yesus berjalan bersama dengan Kleofas, seiring berjalan bersama, sambil berbicara bersama, omong kitab suci bersama, cerita bersama. Saya pikir ini yang menjadi kekurangan terbesar dari antara kita. Kamu pikir saya tidak capek kah? Omong sendiri? Bagian psikolog itu penting, Patar. Ya, besok lusa kan kalian yang melanjutkan. Kami sudah tua ya, selamat jalan. Siapa yang melanjutkan gereja? Siapa? Siapa yang akan melanjutkan gereja kalau bukan kita? Jaja nanti ada yang type ke engkau, ke Lisa, ke Friska, ke IDC, tolong ya nanti kalian infokan itu. Bantulah orang-orang muda daripada mereka main TikTok untuk yang lain. Masukkanlah. Saya bangga kalau satu orang muda Katolik dia buka satu hari untuk dia omong tentang Tuhan Allah. Kebanggaan untuk seluruh gereja universal.
Bangga kalau orang muda bilang, oke lah, kami OMK dari Proki ini, kami buka room ini. Romo masuk situ, ya kita masuk gitu. Kamu presentasikan, kamu omong gitu. Bangga. Oh yang OMK dari Kalimantan atau sesi komunikasi Komsos dari Kalimantan mereka punya live mau omong tentang tema ini, kita pergi ke sana. Atau Pater pamit bilang, oh ya saya membersihkan saya punya frater-frater untuk omong satu tema tentang iman. Kita pergi ke Pater pamit Nenok punya live. Begitu, cara seperti itu kan lebih baik. Atau Regea buka dia punya room, Lisa buka dia punya room, dia fasilitasi dia punya room. Jadi kita ada kunjungan persaudaraan di room-room seperti itu. Seperti itu ya. Maaf teman-teman, saya harus tutup karena harus matanya juga tidak terlalu enak, makin hari makin jauh, mungkin kacamata terlalu minus lagi. Terlalu, bukan minus, kasih besar itu, bukan minus ya. Apa namanya itu? Kalau minus kan dia tak plusnya itu. Oke. Apakah Tuhan Yesus memiliki dua roh? Engkau belajar dari mana? Union hipostatika, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Di dalam tubuhnya berdiam siapa? Bantu dulu dia sedikit. Tutup dengan itu. Kolose 2 ayat 9. Romo, apakah bisa kami ajak pada saat kursus kitab suci? Ya banggalah, silakan. Kalau kalian butuh Zoom, beritahu ya. Ada satu kelompok orang muda, mereka punya Zoom. Banggalah, silakan ya proki-proki yang kalian ya ada KUB, KGB ya namanya itu. Atau stasi kalau kalian pertemuan online seperti ini, kalian butuh tema kitab suci, kamu undang saya, tidak apa, pasti saya dengan suka hati ya. Saya dengan suka hati akan pergi. Maksudnya pergi online gitu. Pergi kalau kamu masuk di kamu punya Zoom dan lain sebagainya. Abu Lobo, Abu Lobo ini pasti saya punya orang ini. Ini nih siapa? Jangan sampai saya punya kakak ini. Ini pasti saya buka kelas nih. Macamnya itu. Kata ini nih, seperti saya buka kelas nih. Dia mantan SPD Abu Lobo nih. Ya, ikut saja teman-teman, ikut. Terbuka untuk kalian semua. Makanya Lisa di sini kita batasi umur, tidak saja kesian kalau batasi umur nih. Mungkin nggak usah kali batasin umur, nggak perlu ya. Tapi serius ya, kita dedikasiin kalian, kan punya waktu hari ini untuk ini. Saya dedikasiin waktu untuk itu. Satu jam, saya berusaha untuk 1 jam saja. Biasanya bikin 2 kelompok begitu, Romo. Oh, hari-hari yang berbeda bisa juga. Iya, kalau Yang misalnya orang tua lebih kepada pewartaan, orang muda lebih kepada apologetika. Bisa. Iya. Tapi kadang ada juga yang pengen jadi pewarta tuh di usia muda. Agak bingung sih, nggak usah pakai usia ini. Mungkin beda itunya aja, tapi untuk usia terserah mereka pilih yang mana mereka. Kan namanya panggilan ya, kita nggak tahu dalam usia berapa. Bayangkan Musa saja sudah 80 tahun ketika dia dipanggil untuk berbicara depan Firaun. Iya, betul. Firaun bilang, dia bilang, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Jangan. Saya utus kau bisa cemas. Nanti saya utus dengan orang lain. Nantinya utus dengan Harun, ke saudaramu. Seperti itu. Bayangkan Musa tidak tahu omong. Sudah umur juga 80 tahun. Tapi masih dipakai Tuhan untuk mewartakan. Bukan hanya mewartakan, membebaskan orang Israel. Dan diberikan hukum. Diberikan perjanjian melalui dia. Oke, Balagala ya silakan kalau butuh satu tema kita omong seperti itu santai itu sebenarnya. Minta maaf Pastor Proki kalau saya masuk kalian punya pertemuan lingkungan pertemuan stasi, kalau mereka undang lewat Zoom atau apa, kita hancurkan sedikit tembok pemisah yang harus pakai ofisial surat. Jangan, umat butuh kita omong kitab suci kepada mereka. Begitu.
Oke, silakan nanti antara Lisa, Jenje, Friska, siapa lagi sini? IDC, kalau Frater juga bisa ke Frater, kalau Taib atau ke siapa yang mereka ini supaya konsentrasinya lebih atau Ratu atau siapa. Oke. Kenapa itu penting? Yesus mulai dengan 12 orang. Sekarang berapa orang? 1,4 miliar. Yesus tidak mulai dengan miliar untuk jadi 12 orang. Dia mulai dengan yang 12. Walaupun yang 12 itu satunya dia jual dia punya Tuhan ya. Yang 12 juga tidak sempurna. Petrus menyangkal. Yohanes dan Yakobus mau tempat pertama. Mau validasi sebagai tempat pertama di kerajaan surga. Thomas tidak percaya. Begitu. Mestinya jangan pernah merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Jangan. Kita semua punya potensi. Kita punya dua potensi. Saya tutup dengan itu karena tidak enak. Satu potensi yang namanya kita yang pertama namanya potensi aktif. Potensi aktif itu seperti engkau, Lisa. Sekarang dengan 30 tahun berikutnya engkau tetap sama? Mukamu sekarang muda, cantik atau apa? Atau tidak lagi? Beda. Itu aktif, artinya engkau mau tidak mau hidup tubuhmu tetap akan bekerja bahwa setelah 30 tahun engkau tidak sama, engkau menjadi seseorang yang lain dalam hidup. Potensi aktif menurut Aristoteles, dia katakan begini, potensi aktif adalah potensi untuk menjadi seseorang dalam hidup. Kalau engkau tidak mau bangun dari kau punya tempat tidur, engkau jadi pemalas. Ya, potensi jadi pemalas ada di sana. Kalau engkau berjuang mulai dari nol, engkau punya potensi aktif untuk menjadi seseorang dalam hidup. Mau tidak mau, engkau akan menjadi seseorang dalam hidup. Potensi kedua yang dia bilang itu potensi pasif. Potensi ini yang harus diaktifkan oleh seseorang. Potensi pasif itu adalah seperti benih. 10 tahun berikutnya, ginting, engkau mau makan mangga? 10 tahun, dalam 10 tahun ke depan, engkau mau makan mangga atau apel? Pertanyaan di sini, apa yang kau buat dengan bijinya? Ditanam. Kalau engkau tidak tanam bijinya, Lisa, dia akan menjadi pohon yang berbuah? Tidak, jadi busuk. Teman-teman orang muda, kalian punya potensi, kalian punya talenta. Kalau kalian tidak aktifkan, itu sama seperti engkau tidak tanam benih. Maka benih itu tidak akan menjadi pohon yang memproduksi. Yang di sini yang Aristoteles bilang, potensi untuk menghasilkan sesuatu. Jadi bagaimana sandingkan antara dua posisi dari dua potensi itu? Pasif dan aktif. Harus sama-sama. Jadilah seseorang yang menghasilkan sesuatu. Gereja Katolik tidak usahlah bertengkar. Makanya ajar doktrin yang benar. Kalian selama ini kan serang. Kalau kalian mempersiapkan orang-orang kita untuk memberikan hak jawab, janganlah bertengkar. Kita nih Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang sama dari mana? Dari Hong Kong. Tuhan Yesus ajar begini, kalian di sana ajar yang lain. Kenapa kalian mulai gugup kalau Katolik sudah mempersiapkan dia orang-orang untuk memberi jawaban terhadap semua fitnah yang kalian buat selama ini? Jangan pernah mendiamkan seorang Katolik. Yesus bilang, kalau murid-murid tidak teriakan, kalau kalian suruh para rasul tidak teriak Hosana dan semua orang ini, maka batu-batu pun akan berteriak. Maksudnya bukan lempar orang, maksudnya Yesus bisa buat batu-batu bisa mengatakan dia Allah. Siap-siaplah teman-teman orang muda, orang Katolik yang benar-benar mau dibentuk ya. Tapi kadang kita lihat orangnya, oh dia pendosa, dia apa. Kamu hilangkan itu dulu dari kepalamu.
Selama di pelajaran masih dalam koridor magisterium punya, belajarlah itu. Kalau mau berdosa, kita semua berdosa lah. Siapa yang tidak berdosa di sini? Oke, maaf teman-teman, hanya untuk itu ya. Mungkin mulailah, tidak apa, belajarlah. Mau kita belajar step by step ya teman-teman. Untuk masuk apologetika yang sekarang nih, dari 2011 berjalan, bukan baru kemarin. Itu pun setelah ini baca lagi, oh ya masih lambat ya. Ikut kursus lagi, sampai ikut kursus walaupun tidak realisasi dalam praktek langsung dalam pewartaan ya. Ikut lagi kursus public speaking lagi. Tidak, teknik public speaking juga masih terbawa oleh emosi, marah, jengkel. Sangat manusiawi kan Lisa? Saya juga manusia loh. Kadang ya kontrol diri dalam public speaking juga setengah mati di situ. Oke, karena 55% ada di tone gestikulasi, posisi postur fisik dan semua itu mendukung pesan yang kau hanya bawa 10%. Itu juga teknik seperti itu. Karena itu sebaiknya kalau proti-proti yang naik, buka dia punya kamera. Ini penting sekali karena gestikulasi 55% itu dia mendukung kebenaran 10% dari setiap yang kau omong. Dan 35% ada di tone. Jadi 55 tambah 35 sudah berapa, Lisa? Sudah 90%. Hanya 10% yang ada di materi. Karena itu formasi teknik atau metode itu lebih berat. Karena kita akan masuk ke dalam langsung untuk mempraktikkan. Itu lebih berat karena dia harus menggunakan seperti apa. Contohnya seperti ini teman-teman. Tekniknya gampang kalau kita analogikan itu sebagai dia penjala, tukang pancing ikan. Yang penjalanya dia, pematerinya dia. Metode yang dia gunakan itu kail. Contohnya dia pakai kail. Yang pendengarnya ini, yang lawan bicara ini adalah ikan. Tetapi ikan akan makan umpan yang kau pasang. Jadi di situ teknik memancing harus tahu umpannya apa. Tidak bisa menggunakan umpan untuk air tawar dan kau gunakan untuk air laut. Materinya apa di situ? Supaya materi ini mereka yang mendengarkan juga itu, enak ya materinya seperti itu. Kadang saya rasa Tuhan, saya sudah capek dengan pertanyaan yang sama. Kalian pikir saya tidak capek? Patung, Bunda Maria. Tetapi kasihan juga dia butuh tema itu. Jadi saya tidak mau jelaskan jadi kasihan. Bukan karena kalian yang pernah dengar, tapi dia yang baru datang. Itu yang harus kita lihat di situ juga. Oke. Jadi tergantung. Ingat bahwa ikan akan makan hanya umpan yang dia suka. Artinya engkau harus tahu bahwa materi apa cocok untuk tempatnya ini. Situasinya seperti ini. Dan ikan para pendengarnya apa? Itu memang berat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semangat. Semangat, oke. Semangat. Sampai jumpa. Juga Saya harus semangat. keluar dari room. Oke, maaf. Terima kasih untuk semuanya. Prater, Degean, Oke. Priska, Lisa, dan Semangat. teman. Priska, Lisa.